Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan yang keempat ya, mengenai New Digital Technologies ya. Di sini membahas mengenai Big Data. Pertemuan kemarin seperti bahas mengenai Big Data. Jadi di sini ada Big Data, banyak perdebatan yang signifikan tentang apa itu Big Data dan apa jenis keterampilan yang diperlukan untuk penggunaan terbaik dari Big Data tersebut. Banyak yang menulis tentang big data dan kebutuhan untuk analisis yang canggih dalam industri, baik akademis dan pemerintahan, maupun lainnya. Ketersediaan sumber data baru dan munculnya peluang analitis yang lebih kompleks telah menciptakan kebutuhan untuk memikirkan kembali arsitektur data yang ada untuk memungkinkan analisis yang dapat dengan optimal memanfaatkan big data. Jadi data-data itu maksudnya tersimpan dalam satu database ya. Nih data-data ini dikumpulkan nih ya dari baik industri, pemerintahan, akademis ya. Ini data dikumpulkan nih. Kemudian nanti data ini bisa dianalisa. Big data, mengapa analisis canggih diperlukan? Karena di sini ada perbedaan antara data science dan business intelligence. Dan peran baru yang diperlukan untuk ekosistem big data. Di sini adalah perkembangan dari sumber data ya yang besar dari tahun ke tahun. Nah, ini perkembangannya. Di tahun 90 disebutnya adalah Relation Database Management System and Data Warehouse ya. Berkembang aplikasi adalah SAP dan Oracle. Kemudian data itu dikumpulkan dari 1 terabyte sampai 1000 gigabyte. Kemudian berkembang lagi ya, Digital Content and Digital Asset Management ya, pengelolaan data nih pakai Microsoft Office ya, Excel, email, PDF, PowerPoint, Microsoft Word ya. Nah, di sini berkembang lagi nih, data dikumpulkan dari 1 petabyte sampai ke 1000 terabyte. Kemudian berkembang lagi tahun 2010, non-SQL and key value. Ya, penggunaan apa ini? Data YouTube ya, berhubungan dengan pengelolaan data, Twitter ya, kemudian Facebook, kemudian aplikasi buat membuka video ya. Kemudian ada di sini misalnya ada SMS ya, atau sekarang menggunakan WhatsApp ya, aplikasi media sosial lainnya. Nah, di sini will be measure adalah dari 1 exabyte ya sampai dengan 1000 petabyte. Nah, ini adalah perkembangan dari data. Kemudian gambaran umum dari big data dari sudut pandang ilmu pengetahuan, media penyimpanan pada hardware yang dapat digunakan disebut adalah HDD ya, FDD, dan yang sejenisnya adalah ya untuk menyimpan data. Penggunaan tadi ya HDD, hard disk drive, kemudian floppy disk drive dan sejenisnya. Jadi sediakan penyimpanan pada jaringan. Misalnya di sini ya data-data disimpan misalnya tentang jaringan biologi ya. Di sini dikarenakan otak oleh sang kreator atau sang pencipta. Sebagaimana penting mengolah data yang kecil kemudian berkembang menjadi data yang besar, disebutnya adalah big data. Nah, ini adalah contoh kalau di sini tadi manusia ya, penyimpanannya adalah menggunakan otak, berapa banyak jaringan ya, berhubungan dengan data yang kita simpan, memori dari kita kecil misalnya sampai kita sekarang ini ya. Nah, ini contoh gambaran umum big data ya. Ini berhubungan dengan knowledge ya. Dari knowledge ini, dari pengetahuan ini ya, muncul apa? Muncul dari apa? Munculnya data. Data kita peroleh ya, muncullah pengetahuan, kemudian dari data ini muncullah informasi. Dari informasi ini kemudian
di capture atau ditangkap ya, berhubungan dengan knowledge-nya. Kemudian dari data ini dibuat apa? Keputusan, decision, informed action. Nah, itu termasuk adalah berhubungan dengan big data. Maksudnya gimana sih? Kita punya data, tadi contohnya data internet ya. Data internet misalnya berhubungan dengan marketplace ya. Dari marketplace itu kan banyak ya, misalnya kayak ada Shopee, Tokopedia, kemudian ada Zalora ya. Nah, dari data-data itu kita bisa menganalisa nih ya. Dari mana? Dari banyaknya transaksi penjualan, mana sih ya market terbaik atau marketplace yang banyak digunakan dalam penjualan ya. Nah, itu termasuk adalah pengolahan berhubungan dengan big data, dikumpulin tuh ya dari data penjualnya si Tokopedia, Shopee, Zalora misalnya. Nah, dikelola ternyata yang paling banyak penjualnya si marketplace-nya si A atau si B atau si C. Nah, itu adalah termasuk pengelolaan dari big data. Nah, dari gambar tadi dapat lihat bahwa berhubungan dengan data. Data itu adalah berhubungan dengan fakta ya. Description of the world. Kemudian informasi ya mengenai apa? Capture data knowledge. Jadi apa? Merekam atau mengambil data ya dan knowledge pada satu waktu tertentu. Sedangkan data dan knowledge dapat terus berubah dan bertambah dari waktu ke waktu. Kemudian adalah knowledge. Ya, knowledge itu pengetahuan. Berhubungan dengan our personal atau model of the world. Jadi apa yang kita ketahui ya saat ini Anda saat ini tidak dapat menyimpan pengetahuan dalam diri Anda dalam apapun selain di kontak manusia. Dan untuk membangun pengetahuan perlu informasi dan data ya. Jadi maksudnya dari kita mengelola pengetahuan itu berarti kita butuh apa? Pasti butuh data dan informasi. Kalau data berarti berhubungan dengan fakta. Kemudian data yang sudah dikelola maka muncullah informasi. Nah, di sini menurut McKinsey ya, big data dapat didefinisikan dengan data yang memiliki skala atau volume, distribusi atau velocity, keragaman atau variety yang sangat besar dan atau abadi sehingga membutuhkan penggunaan arsitektur teknikal dan metode analitik yang inovatif untuk mendapatkan wawasan yang dapat memberi nilai bisnis baru atau informasi yang bermakna. Dan pengembangannya di sini menyebutkan 7V termasuk volume, velocity, dan variety. Tadi kan volume berhubungan dengan skala, velocity distribusi, dan variety adalah keragaman. Kemudian ada value, kemudian dan visualization atau bahkan ada 10V ya, lebih dari itu. Nah, di sini kita bahas mengenai dari value tadi ya. Contohnya adalah misalnya dari volume. Berarti apa? Jumlah data yang dihasilkan dalam ukuran tadi, petabyte ke zettabyte. Kemudian ada namanya variety. Variety itu adalah data yang masuk ke dalam berbagai format ya, baik terstruktur, semi terstruktur dan tidak berstruktur. Kemudian velocity ya berhubungan dengan distribusi ya. Di sini ada kecepatan data yang dibuat atau di-generate atau ditangkap dan dialirkan. Bisa berupa apa? Data streaming yang real time. Kecepatan data. Tadi kan kalau velocity itu distribusi. Kemudian veracity adalah analisis yang dilakukan pada data yang akan lebih bermanfaat bila akurasi ditingkatkan. Kemudian berhubungan dengan value ada lagi disebut dengan data yang memiliki guna atau data yang berguna. Kemudian ada lagi disebut namanya adalah variability, perubahan data selama pemrosesan data life cycle-nya ya. Di data itu diproses. Nah, di sini ada berhubungan dengan 6V plus 1V visualization. Jadi, big data merupakan istilah untuk kumpulan data yang begitu besar atau kompleks, di mana tidak bisa ditangani lagi dengan sistem teknologi komputer konvensional. Nah, ini contoh big data ya. Big data tadi ada namanya validity,
berarti berhubungan dengan kualitas data, tata kelola pengolahan data master secara masif. Kemudian ada namanya variability, yaitu perilaku berkembangnya dinamis dari sumber data. Kemudian venue, data heterogen yang terdistribusi di berbagai platform. Kemudian vocabulary, model data semantik yang menggambarkan struktur data. Kemudian Veganius, ya, teka-teki terhadap teknik mining, big data, dan tools yang digunakan. Berikutnya ada lagi namanya value, data yang mempunyai nilai guna. Pasti data mempunyai nilai guna. Contohnya kayak apa? Misalnya data pada saat kamu masuk ke penerimaan siswa baru, kan daftar tuh ya, upload apa berkas ya, kemudian biodata diri, biodata orang tua. Nah, dari situ nanti dipakai buat apa? Buat sistem informasi akademik ya. Dari data itu semua bisa apa? Bisa ngelihat KRS, bisa ngelihat jadwal, bisa ngelihat KHS, bisa ngelihat KRS. Nah, itu sebenarnya adalah data yang punya nilai guna. Kemudian lagi namanya veracity adalah berhubungan dengan akurasi data. Kemudian variety, berbagai tipe data. Berikutnya adalah velocity, kecepatan data yang dihasilkan. Berikutnya adalah volume atau ukuran data. Nah, itu dengan 10V. Nah, untuk volume data, teknologi big data dibagi menjadi dua kelompok, yaitu batch processing yang mana digunakan untuk menganalisis data yang sudah settle atau data at risk pada suatu waktu tertentu. Kemudian ada lagi namanya adalah streaming processing yang mana digunakan untuk menganalisis data yang terus-menerus terupdate setiap waktu, data in motion ya. Tadi data yang menganalisis sudah settle, kalau yang tadi adalah menganalisis data yang terus-menerus update. Nah, ini contoh berhubungan dengan volume data ya. Ini hitungannya waktu ya. Ketanggapan, ada second, minute, hour. Kemudian di sini adalah memori disknya. Tadi udah dibahas ada gigabyte, terabyte, dan petabyte. Memori disk berhubungan dengan volume data. Nah, tadi ya kalau disebut adalah stream tadi ya, dia datanya adalah sampai ke terabyte. Kemudian waktunya tadi karena diupdate berarti per second sampai per menit. Kalau batch tadi dia di sini datanya dari terabyte sampai petabyte, kemudian datanya ketanggapannya adalah berhubungan data per jam. Nah, masuk ke mengenai kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence. Mengapa kita memerlukan AI? Hampir semua permasalahan dapat dipecahkan dengan bantuan komputer. Semakin kompleks, tidak mungkin manual lagi. Kemudian tidak ada keterbatasan hardware lagi. Karena apa? Keinginan manusia, komputer bertindak seperti manusia. Nah, di sini adalah pengertian dari AI adalah merupakan mempelajari bagaimana membuat komputer melakukan sesuatu pada suatu kejadian atau peristiwa yang mana orang melakukan dengan baik. Nah, di sini adalah kecerdasan buatan atau AI merupakan kawasan penelitian aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal-hal yang dipandang manusia adalah cerdas. Di sini, kecerdasan AI merupakan sebuah studi bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Di sini contohnya adalah kategorinya AI dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah system that think like human, berpikir seperti manusia. Berikutnya lagi adalah system that think rationally, berpikir rasional. Kemudian sistem act like human, bersikap seperti manusia. Berikutnya adalah sistem that act rasional, ya, bersifat sistem bertindak rasional. Nah, pengertian AI tadi dapat dijawab berdasarkan dua pendekatan. Pertama adalah pendekatan ilmiah, ya, pendekatan dasar ilmiah timbul sebelum invasi komputer. Ini tidak sama dengan mesin uap
dan dapat diatasi dengan perkembangan teknologi lanjutan. Mereka tidak mengakibatkan tingkatan pada konsep. Kemudian namanya pendekatan teknik, usaha untuk menghindari definisi AI, tapi ingin mengatasi atau memecahkan persoalan di dunia nyata tekniknya. Nah, mengapa kita mempelajari AI? Karena AI mempresentasikan bagian tengah atau inti dari ilmu komputer. AI mewujudkan suatu bentuk ketidaktepatan dari komputasi karakteristik. Kemudian AI mempunyai suatu kekuatan antar cabang. Di sini contohnya adalah cognitive science. Cognitive science adalah suatu perpaduan ilmu filsafat, ilmu linguistik, dan ilmu psikologi. AI memerlukan representasi pengetahuan dan manipulasi. Kemudian AI adalah pusat dari semua ilmu teknik dan AI adalah pusat dari semua ilmu teknik. Kemudian alasan penting adalah penelitian AI diharapkan menemukan atau membongkar bentuk krisis besar dalam waktunya. Krisis dibuat oleh interaksi dari teknologi, ilmiah, sains, dan filsafat. Program intelijen adalah program yang mampu menyimpan kenyataan atau fakta dan proposisi dan hubungan yang beralasan. Nah, sejarah dari AI adalah awal pekerjaan dipusatkan pada game playing, misalnya audio dengan kecerdasan, ya. Kemudian permainan catur, ya, itu pakai AI, artificial intelligence. Karena hampir sama kayak logika kita main catur benerannya, kan mesti ada triknya, ya. Kemudian pembuktian teorema atau proving pada tugas-tugas formal. Nah, di sini adalah bahwa Samuel menuliskan sebuah program yang beri nama Checker Playing Program yang tidak hanya untuk bermain game tetapi juga pengalamannya pada permainan untuk mendapat mendukung kemampuan sebelumnya. Catur juga diterima ya karena banyak sekali perhatian terhadap permainan catur yang lengkap atau kompleks. Jadi program catur di sini situasinya harus jelas dan rule atau ketentuannya harus seperti dunia nyata. Ini contoh ya penggunaan game AI ya, game catur. Kandidat AI harus mampu menangani masalah-masalah yang sulit. Dia harus ada logikanya karena juga harus sama kayak dunia nyata. Kemudian logika teoris di awal percobaan untuk membuktikan teorema matematik ini mampu membuktikan bahwa teorema di bab 1 prinsip matematik Whitehead dan Russell ya membuktikan pencarian area yang lain dari matematika yaitu geometri. Jadi di sini adalah pemecahan masalah umum menggunakan objek ya pembuktian dengan abstraksi atau eksternal. Nah, kalau kita sebut dengan sudut pandang dari AI, kecerdasan di sini adalah kecerdasan buatan mampu membuat mesin menjadi cerdas, ya, berbuat seperti yang dilakukan manusia. Kemudian sudut pandang di sini adalah kecerdasan buatan adalah studi bagaimana membuat komputer, ya, dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan oleh manusia, ya. Jadi dia hampir sama kayak manusia logikanya. Jadi kayak contohnya main catur ya harus sama kayak dunia nyata. Sama kayak orang main catur, nggak boleh salah ya. Kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah bisnis. Di sini sudut pandang program di sini adalah kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman simbolik, problem solving dan pencarian atau searching ya. Kemudian di sini ada 8 definisi yang diajukan oleh para ahli kecerdasan buatan yang disajikan dalam 4 aspek kategori. Ada 4 aspek kategori nih. Yang pertama adalah berpikir secara manusiawi, bertindak secara manusiawi. 3 berpikir rasional, yang 4 bertindak secara rasional. Kemudian masing-masing definisi dari Pak ahli tersebut kurang lebih adalah sebagai berikut. Kalau kita sebut dengan kategori berpikir manusia berarti adalah upaya baru yang menyenangkan untuk membuat komputer berpikir ya, mesin-mesin bekerja dengan pikiran dalam arti sepenuhnya dan harfiah. Jadi maksudnya hampir sama dengan manusia berpikirnya. Kemudian adalah otomatisasi aktivitas yang terkait dengan pikiran manusia yaitu aktivitas seperti pengambilan keputusan, pemecahan masalah dan belajar. Kemudian kategori bertindak manusiawi adalah seni membuat mesin yang melakukan fungsi-fungsi yang memerlukan kecerdasan intelijen bila dilakukan oleh manusia. Kemudian adalah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal di mana saat ini orang masih lebih unggul.
Kemudian kategori berpikir rasional adalah studi tentang kemampuan-kemampuan mental melalui penggunaan model-model komputasi. Kemudian adalah studi tentang komputasi yang memungkinkan untuk memahami, menalar, dan bertindak. Nah, berikutnya adalah mengenai kategori berdasarkan rasional. Jadi, kecerdasan komputasi adalah studi tentang desain atau rancangan tentang agen-agen benda-benda yang cerdas. Di sini AI adalah terkait dengan perilaku cerdas dalam berbagai artefak atau benda-benda buatan manusia. Jadi maksudnya kalau AI itu adalah dibuat hampir sama dengan perilaku dari manusia. Nah, itu disebut dengan AI atau artificial intelligence. Nah, itu ya materi yang pertemuan yang keempat ya. Terima kasih.